Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Pagi hari ini sebelum kita bersama mengikuti dan masuk dalam ibadah, perkenankan saya untuk membacakan beberapa warta untuk kita bersama. Warta Gereja Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Yang pertama, hari ulang tahun warga. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada Bapak Lukas Suharno, Ibu Diah Pusporini berulang tahun tanggal 10 Oktober. Ibu Arianti, Ibu Oni Lestari Endah, Ibu Devi Susilowati, Bapak Vicensius Mario Vicky Andrian, Ibu Krisnayanti Cahyaning Tias, dan Ananda Talia Depa Andrian. Warta selanjutnya, berita duka telah dipanggil Tuhan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021. Bapak Sio, ayahanda dari Ibu Haryanah Trianto, di Kudus, dan majelis beserta seluruh jemaat GKJ Ambarawa ikut berbelasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021 di Pepantan Banyu Biru akan dilayankan pengakuan percaya atas nama Saudara Yosua Nugraha Kesaulia dan Saudara Alfa Immanuel Randongkir. Pendadaran dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 jam 17 di Pepantan Banyu Biru. Dan pada ibadah hari Minggu pagi, tanggal 24 Oktober 2021, di GKJ Ambarawa akan dilayankan baptis dewasa atas nama Saudara Gunawan Adi Saputro. Pendadaran dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 17 di GKJ Ambarawa. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari seluruh warga jemaat. Tuhan memberkati. Warta selanjutnya tentang Majelis Lereh. Pada bulan Desember tahun 2021 akan ada anggota majelis yang habis masa bakti, yakni 1. Bapak Konco Setyoyuni, 2. Ibu Sri Lestari, 3. Almarhum Bapak Slamet Pujianto, 4. Bapak Agustinus Suratno, 5. Bapak CHR Trianto Sutrisno, 6. Bapak Budi Haris Purwanto, 7. Ibu Esther Agustina. Untuk itu akan dibutuhkan calon majelis pengganti. Dari kelompok 1 sejumlah 1 orang, dari kelompok 2 1 orang, dari kelompok 3 1 orang, dari kelompok 5 1 orang, dan dari Pepantan Banyu Biru 4 orang. Mohon dukungan dan doa dari seluruh warga jemaat. Demikian Bapak Ibu, warta jemaat pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat hening, kita persiapkan hati pikiran kita untuk memasuki ibadah Minggu pagi hari ini. Ibadah Minggu tanggal 10 Oktober tahun 2021 dalam rangka Bulan Keluarga dengan tema Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita menerima panggilan beribadah. Menjelajahi kehidupan bukanlah hal yang mudah untuk bisa dijalani sendirian. Kehidupan menuntut keluarga untuk saling menopang. Itulah kehendak Kristus kepada setiap anggota keluarga untuk saling mempedulikan. Kristus tidak menginginkan antar insan saling menyingkirkan.
Tetapi di dalam keunikan kita, hendaknya kita saling menerima dan saling membebaskan daya untuk memuliakan Allah. Untuk itulah Allah dengan kasih yang besar mempersatukan kita menjadi keluarga, yaitu keluarga Allah, dan kita sebagai umat patut bersukacita. Mari. Marilah ibadah minggu kedua bulan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, adik-adik, para pemuda yang kakung dan yang putri yang dikasihi Tuhan, sukacita bukan hanya sekedar kata atau istilah yang hanya menyenangkan untuk didengar saja. Sukacita akan lebih terasa jika diperjuangkan bersama di tengah keluarga. Sukacita itu akan selalu nampak dalam diri manusia yang senantiasa menyerahkan diri untuk dibentuk oleh Allah dan yang menyediakan diri untuk sesama. Bahkan dalam keterbatasan, sukacita itu bisa nampak dalam penerimaan diri serta kejujuran kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama merespon membuka dengan Kidung Jemaat 320. Syukur kami padamu. Segala
tetap dan setia, teguh pada firman-Mu, pun Ia layakkan bagimu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani. Hendaklah tiap-tiap insan di tengah keluarga merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar adalah orang berdosa, namun sekaligus percaya bahwa Bapa Surgawi akan mengasihaninya dalam Yesus Kristus. Dipersilahkan jemaat mengaku dosa dalam doa pribadi. Bapa, sungguh kami manusia yang celaka, penuh dengan cedera, penuh dengan kealpaan. Kami manusia yang lemah karena tidak mampu mewujudkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan mengampuni dan memperbaharui hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita ekspresikan pengakuan dosa kita dengan nyanyian penyesalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada semua orang yang menyatakan penyesalannya atas jalan yang demikian dan yang mencari Yesus Kristus untuk keselamatan mereka, saya memberitakan bahwa keampunan dosa ada di dalam Tuhan yang mengasihi kita hambanya, yang sekaligus memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu berita anugerah bagi kita dinyatakan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19-20.
yang menyatakan demikian. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diperuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Oleh karena Allah sudah mendamaikan kita dengan dirinya, mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga. Berdamai dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan sahabat, dengan seluruh anggota keluarga kita. Salam damai untuk kita. Kita respon berita anugerah dengan lagu Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dipersilahkan duduk. Jemaat milik Tuhan, kita akan menerima pelayanan firman Tuhan. Kita akan ditolong oleh lektor untuk membacakan bacaan leksionari di minggu kedua bulan keluarga ini. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau menghendaki agar hidup kami senantiasa berlimpah dengan sukacita dalam kehidupan pribadi, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Mampukan kami untuk terus dapat menikmati berkat dan pimpinan-Mu. Oleh karena itu, pada saat ini kami tidak mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Amin. Dipersilahkan lektor membacakan bacaan demi bacaan. Bacaan pertama dari kitab Ayub pasal 23 ayat 1 sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 17. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Ah, semoga aku tahu mendapatkan dia.
dan boleh datang ke tempat ia bersemayam, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Dan kita juga akan menerima tanggapan dari Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai dengan 15. Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 15. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakan mulutnya terhadap aku, seperti singa yang menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Bacaan kedua kita terima dari Ibrani. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh,
sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bacaan Injil kita terima melalui kesaksian Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat 31. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan 31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuannya, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan, merasa-rasakan, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat minggu kedua bulan keluarga ini, kita disodori tema, saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Bapak Ibu, ini terkait dengan kehidupan keluarga kita yang tidak selalu berjalan mulus, tidak selalu kita dapati berjalan tenang dan damai. Jadi di minggu kedua ini kita didorong untuk mampu mempertahankan sukacita, bahkan damai sejahtera dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu temanya, meskipun tak melihat jalan Tuhan, hati kita percaya, hati keluarga kita tetap percaya. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan kita tentang kisah atau ilustrasi yang mungkin sudah sangat sering kita mengerti atau kita dengar. Kisah tentang footprint, jejak kaki. Bapak Ibu, kalau boleh saya ingatkan, ya, semula diceritakan ada 2 jejak kaki ya di pesisir pantai gitu. Lama-lama 2 jejak kaki itu ya hilang 1 jejak kaki. Lalu salah satu yang memiliki jejak kaki itu manusia. Ya, mungkin karena beratnya perjalanan, ia mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku berjalan seorang diri? Mengapa Engkau meninggalkan aku justru di masa yang amat sulit ini? Lalu ada jawaban, jejak kaki yang ada di pasir itu bukanlah jejak kakimu. Sesungguhnya akulah yang sedang menggendong kamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi tentang jejak kaki tadi mau menyatakan kepada kita betapa sulitnya untuk terus bisa percaya ya, bahwa Allah itu selalu bersama kita. Demikian juga bacaan-bacaan yang kita terima tadi, 4 bacaan, semuanya berfokus pada soal kehadiran dan perasaan ketidakhadiran Allah. Jadi yang satu soal kehadiran Allah dan perasaan manusia tentang ketidakhadiran Allah. Bapak Ibu, kalau bicara tentang kehadiran Allah, mengungkapkan tentang Allah, kita ditolong oleh orang Jawa yang mengatakan Gusti iku tan kaya kinaya apa. Artinya manusia itu memiliki keterbatasan, Allah itu di luar gambaran manusia,
sehingga tidak mampu Allah itu kita mengerti atau kita batasi berdasarkan kitab suci, berdasarkan konsep gereja kita, berdasarkan tata ibadah ritual kita, atau berdasarkan ajaran-ajaran kita. Jadi orang Jawa sadar betul, Allah itu tidak bisa dideskripsikan. Namun sekaligus orang Jawa juga mengatakan Tuhan itu ada di dalam segala hal. Nah, kita tahu juga Allah itu ada dalam di segala hal. Dia terus-menerus memberi inspirasi dalam kehidupan kita. Baik melalui pengalaman sehari-hari kita, baik melalui ajaran gereja kita, melalui ibadah-ibadah kita, melalui inspirasi dari kitab suci. Oleh karena itu kita mengenal dalam kekristenan ada yang disebut untuk berbicara tentang deskripsi Tuhan, penggambaran tentang Tuhan, kita mengenal istilah penyataan umum dan penyataan khusus. Pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Nah, Bapak Ibu, pewahyuan umum kita mengerti Allah menampakkan diri melalui dahsyatnya alam semesta. Jadi dahsyatnya alam semesta membuat kita mengerti bahwasanya tata surya kita, galaksi kita itu sebenarnya hanya satu titik kecil di antara ciptaan Allah yang lain. Bahkan kalau kita boleh mengkontraskan dengan pertanyaan Mazmur 8, kita bertanya-tanya, apakah artinya manusia? Mengapa Engkau peduli pada manusia di tengah 125 miliar galaksi atau bahkan lebih yang ada? Ya, Allah pencipta dari 125 miliar galaksi tadi kok memperhatikan dan peduli atas hidup manusia yang kecil tadi? Kok peduli atas hidup manusia? Padahal kalau dihitung, ya hanya hitungan mikrokosmis dalam pusaran alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu, jadi apa sih? Apa memang Allah mau peduli pada makhluk yang namanya manusia di tengah 125 miliar galaksi? Ini pertanyaan teologis yang perlu kita gumulkan untuk menyadarkan kita siapa toh kita ini. Seberapa penting toh kita ini sehingga menjadi layak untuk dipedulikan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita lihat tadi 125 miliar galaksi lebih, ya, itu menyadarkan kita kembali kepada pendekatan tentang Allah. Ada pendekatan apopatik dan pendekatan katapatik. Apa itu pendekatan apopatik dan pendekatan katapatik? Pendekatan apopatik atau teologi apopatik ini yang disebut dengan teologi negatif, yaitu bentuk pemikiran teologis dan praktis keagamaan yang mencoba memahami, mengerti, mendeskripsikan Allah yang ilahi dengan cara negasi. Jadi misalnya Allah itu bukan ini, Allah itu bukan itu, tidak ini dan tidak itu. Ya, ini cara pendekatan apopatik. Kalau katapatik, ya seperti orang Jawa mengatakan berusaha mendeskripsikan Allah itu yang ngecat Lombok, Allah itu yang menggiring angin, dan lain sebagainya. Jadi dalam dunia filsafat manusia juga berusaha mendeskripsikan Tuhan dengan dua cara tadi. Itulah yang juga dialami oleh Ayub. Jadi
dalam pendekatan apopatik, cara negatif, ada kesadaran Allah itu melampaui apapun sehingga tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita kata-katakan. Kita tidak dapat mengatakan apa-apa tentang Allah. Yang ada pokoknya kita harus mengakui Allah itu misteri. Itu pendekatan apopatik, pendekatan negasi. Jadi seringkali orang yang mencoba memahami Tuhan menjelaskannya dengan cara apopatik tadi. Ada kesaksian dari para nabi besar. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Rencana Tuhan itu bukan rencana kita. Ya, sekali lagi, manusia tidak mampu mempertimbangkan karakter Allah itu seperti apa. Kalaupun dalam Mazmur 8 kita diberi izin untuk melakukan percakapan tentang atau mendeskripsikan tentang Allah, di sana dinyatakan, beruntungnya manusia itu diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Apa? Yaitu ketika manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Manusia itu memiliki hak pilih. Memiliki hak pilihan. Ini yang membedakan makhluk yang namanya manusia dengan makhluk yang lain. Manusia memiliki daya kreativitas seperti Allah. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Namun sekali lagi, faktanya meskipun kita diciptakan serupa segambar dengan Allah, dalam kenyataannya, karena kita manusia yang sudah jatuh, kita tidak sepenuhnya bisa memahami tentang Allah. Sekali lagi saya ulangi, jalan Allah bukan jalan kita. Demikian juga ketika konsep pemahaman kita tentang Allah tadi kita perhadapkan dengan situasi penderitaan pandemi. Ada banyak pilihan untuk bisa menjelaskan penderitaan yang dialami oleh manusia saat ini. Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Ayub. Paling tidak, melalui kitab Ayub kita diizinkan untuk bertanya-tanya. Ya, seperti pertanyaan Ayub tadi. Apakah penderitaan itu Allah yang mengendaki? Dalam kisah Ayub yang mengendaki sebenarnya iblis. Allah mengizinkan. Apakah Allah mengizinkan itu baik atau tidak? Kalau diizinkan ada penderitaan, apa toh arti penderitaan itu? Apakah penderitaan itu tanpa makna atau ada maknanya? Kalau orang Jawa mengatakan selalu dalam penderitaan atau musibah selalu ada maknanya, ada hikmat ilahi di sana. Apakah yang terjadi penderitaan itu hanya karena efek dari dunia yang serba acak dan kacau? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ungkap manakala kita mendapati penderitaan. Baik penderitaan secara global maupun penderitaan secara pribadi. Kita bisa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan penting tersebut. Dan dalam bacaan Ayub mencoba memahami Allah meskipun tadi sudah saya katakan Allah itu tidak mungkin bisa kita pahami secara sempurna. Meskipun Allah itu misteri dan tersembunyi. Namun Ayub membutuhkan Allah dalam kondisi itu. Ayub menginginkan Allah yang bisa dia ajak berkomunikasi, yang bisa dia ajak sharing, yang bisa diajak untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan Ayub juga menginginkan Allah semoga di pihak saya.
Allah semoga mau meringankan beban saya. Semoga Allah mau memahami penderitaan saya. Inilah yang didiskusikan tadi dalam bacaan Ayub. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat secara umum, lumrah, seringkali manusia itu mengaitkan, kamu menderita itu salahmu sendiri, bukan tindakan Allah. Jadi seringkali penderitaan itu sebagai sarana untuk dakwaan, sarana untuk menghakimi. Ya itu sudah, yang kamu lakukan begitu ya pantas kamu begini. Nah, Bapak Ibu, terlepas dari misteri penderitaan atau adanya kejahatan yang di sekitar kita, Tuhan Yesus juga pernah berkata, Allah itu seperti seorang ayah atau ibu yang baik pada anaknya. Jadi mungkin penderitaan itu dipakai untuk mendidik, untuk mendewasakan dan sebagainya. Bahkan untuk kemuliaan nama Allah. Ketika Tuhan Yesus ditanya, kalau ada orang buta sejak lahir, siapa yang salah? Lalu Tuhan Yesus menjawab, justru melalui peristiwa itu Allah dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cermati bacaan Ayub tadi, tantangan yang dihadapi oleh Ayub pada dasarnya adalah apakah seluruh refleksi pergumulannya tentang Allah tadi menghasilkan tindakan iman atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu bergumul tentang penderitaan atau tentang masalah atau tentang dunia gelap yang kita hadapi, apakah pergumulan kita itu menghantar kita pada aksi iman atau tidak? Itulah problemnya. Allah hadir atau tidak, kita pahami hadir atau tidak. Dan tantangan Ayub membawa dirinya, ya, pergumulan Ayub membawa dirinya pada satu kesimpulan. Allah pasti hadir. Allah itu Immanuel. Jadi dia mendapatkan satu kesimpulan. Allah hadir. Meskipun itu hanya di tataran percaya. Saya percaya Allah hadir. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali cara menemukan tindakan iman seperti Ayub ini. Jadi perspektif Allah hadir diyakini tidak hanya oleh Ayub, tapi juga diyakini oleh setiap orang percaya sampai detik ini. Allah hadir baik dalam sukacita kita, Allah hadir juga di dalam kesedihan kita, Allah hadir dalam keraguan-raguan kita, bahkan Allah hadir dalam setiap syukur kita. Seperti yang saya sampaikan di depan, ilustrasi tentang footprint, jejak kaki. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam bacaan Mazmur 22. Ini juga mengungkapkan hal yang sama. Mazmur 22 ini menggambarkan pengalaman seolah-olah ditinggalkan oleh Allah. Ini sangat terkenal. Eli, Eli, lama sabatani. Biasanya Bapak Ibu, kalau ada perasaan ditinggalkan oleh Allah, orang yang merasakan ditinggal oleh Allah itu melihat lingkungannya. Oh, itu orang lain kok justru makmur, orang lain kok justru sejahtera, orang lain bahagia. Dan secara otomatis perasaan ditinggalkan oleh Allah itu akan mengasingkan diri kita, membuat diri kita itu terasing. Membuat diri kita merasa dikucilkan oleh karena penderitaan kita. Kita melihat seolah-olah perlakuan orang itu bersikap berbeda karena kita menderita. Karena situasi kita melihat respon orang itu aneh. Nah, ini Bapak Ibu psikologi orang yang Eli sambatani. Jadi seringkali memunculkan pertanyaan, Allah dulu begitu baik,
Apakah sekarang Allah mau mengeringkan air mata saya? Apakah Allah mau meringankan beban saya? Bapak Ibu, dalam Injil diceritakan Yesus juga mengungkapkan Mazmur 22 ini ketika di kayu salib. Nyatanya Yesus manusia sama seperti kita. Dia merasa kehilangan dukungan. Yesus juga melalui ungkapan itu, manusia Yesus mengalami keputusasaan dan penderitaan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, Yesus mengalami itu sebenarnya mewakili kita. Yesus mengalami penderitaan dan keputusasaan kita. Padahal kenyataannya Allah itu tadi seperti yang ditangkap oleh Ayub, Allah itu Immanuel. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita maju lagi, kita lihat bacaan Ibrani lebih jelas. Kita memiliki imam besar yang turut merasakan penderitaan kita, meskipun dia tidak berdosa. Jadi kitab Ibrani menggambarkan kehadiran Kristus yang menyelamatkan. Kristus yang mau menyelamatkan karena dia sudah mau menjadi salah satu dari kita. Dan faktanya kalau kita lihat yang disebut dengan Kristus, yang disebut dengan yang diurapi Mesias, ternyata tidak kebal terhadap penderitaan dan godaan. Yesus tidak kebal terhadap penderitaan dan rasa sakit. Jadi kita di sini memahami keselamatan yang kita peroleh sebenarnya merupakan hasil identifikasi Yesus atas pengalaman keseharian kita. Jadi kita diselamatkan itu begitu sempurna, termasuk dalam penderitaan-penderitaan kita. Karena Yesus ikut merasakannya. Sampai dia berseru seperti Ayub, seperti kita, seperti pemazmur, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga kita ketika menghadapi kegelapan bisa juga berseru Eloi, Eloi lama sabachthani. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan-bacaan kita sungguh mengatakan apa yang ada di dalam pengalaman manusiawi kita. Kata-kata Ibrani tadi sangat luar biasa. Hanya Allah yang menderita yang dapat menyelamatkan manusia yang menderita. Dan kuasa kasih Allah itu sempurna justru dalam kelemahan kita. Oleh karena itu Paulus yang sangat menghayati ini, dia mengatakan, justru dalam kelemahan aku bermegah. Karena Kristus juga memahami kelemahan saya, agar kasih-Nya sempurna dalam diri saya. Luar biasa sekali teologi Kristen ini Bapak Ibu. Jadi saudara dan saya, keluarga kita itu sangat dipahami dan dimaklumi. Di tengah ketidaksempurnaan kita, Allah akan memberikan kasih-Nya yang mengubah, yang bersifat transformatif. Ini karya kasih Allah dalam diri kita. Sementara itu, di bacaan yang terakhir, Injil Markus, di sana mengungkapkan tentang godaan kekayaan. Bapak Ibu yang terkasih, ternyata tidak hanya penderitaan yang membuat kita jauh dari kerajaan Allah. Godaan kekayaan juga bisa membuat kita jauh dari kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kita punya bias pemahaman tentang kekayaan. Seperti yang dimiliki oleh teman-teman Ayub. Orang kaya itu karena saleh, karena beriman. Yang tidak kaya itu karena tidak saleh, tidak beriman. Ini
teologi yang juga dimiliki oleh orang Israel pada zaman Yesus. Oleh karena itu, Yesus menjungkir balikkan bias pemahaman tersebut. Ternyata kekayaan justru itu indikator yang bisa membuat orang terisolasi, terasing. Kekayaan itu bukan indikator dia saleh dan baik. Justru membuat dia jauh dari Allah. Mengapa seperti itu? Karena tadi kekayaan bisa menipu manusia, menimbulkan rasa aman semu yang menggoda manusia untuk mengandalkan kekayaannya. Bahkan menggoda manusia untuk seolah-olah sudah aman karena dengan memakai kekayaannya dia bisa menolong dan membantu orang lain. Dengan kemurahan hatinya dia bisa menolong, dan kemurahan hatinya dianggap seolah-olah itu sudah menjamin dan memastikan dia dekat dengan Allah. Nah, ini bahaya kekayaan Bapak Ibu. Jadi jangan dikira orang kaya itu sangat dekat dengan Allah, tidak. Maunya sih kita ya seperti ya sehat, kaya, bijaksana, masuk surga begitu. Ya, Bapak Ibu, justru orang kaya oleh Tuhan Yesus diminta untuk belajar dari yang rentan, yang miskin. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan pada pemuda kaya tadi, juallah semuanya, ikutlah aku. Mengapa orang kaya diminta belajar kepada yang rentan? Karena pada diri yang rentan, pada diri yang ringkih, mereka mengandalkan Allah. Mereka bersandar pada Allah. Dan yang mengandalkan dan bersandar pada Allah inilah yang tadi diungkapkan oleh Paulus. Inilah orang yang sudah menemukan kehadiran Allah. Bapak Ibu, ya kekayaan duniawi memang penting. Tetapi yang terpenting adalah kekayaan spiritual. Sebab hal itu akan menginspirasi kita untuk bisa melakukan rekonsiliasi, mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Dengan mempercayakan masa depan kita pada kekuatan Allah, kebijaksanaan Allah. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh kita simpulkan 4 bacaan tadi. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku tetap percaya. Amin. Saat teduh untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Sama seperti umat Tuhan di masa lalu, dengan bersama-sama umat Tuhan pada masa kini dan masa depan, mari kita mengingat pengakuan pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat milik Tuhan, mari kita sempurnakan doa-doa kita dalam ibadah ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Majelis gereja akan memimpin kita dalam persembahan. Marilah kita menghaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga sampai dengan 4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah kita menghaturkan persembahan seraya mengidungkan Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2, tabuh gendang. Gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benarlah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari kita bangkit berdiri, kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Syukur kami kepadamu Tuhan, untuk segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Syukur kami kepadamu Tuhan, untuk berkat-berkat yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau memberikan kami waktu untuk menghaturkan persembahan. Terimalah persembahan kami Tuhan, sucikanlah dan kuduskanlah, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai sebagai sarana kami berkegiatan di dalam gereja ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan memberkatinya dengan roh kebijaksanaan. Bapa di dalam surga, mampukanlah kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami mempersembahkan sisa hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan harum di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami melakukan firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan damai sejahtera. Dan jika
di dalam kami mempersembahkan dan beribadah pada pagi hari ini terselip dosa kelemahan kami sungguh mohon ampun Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Nyanyian pengutusan dengan menggunakan Kidung Jemaat 400 Kudaki Jalan Mulia. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat untuk saling terbuka sebagai keluarga Allah. Terpujilah Allah. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara kasih persahabatan dalam damai sejahtera. Amin. Akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup menggunakan kidung pujian nomor 70, Tuhan memimpin hidupku.